Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tentunya kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Pada malam hari ini bertepatan pada tanggal 30 Juni 2025 kita kembali melangsungkan aktivitas kita mengkaji ilmu nahwu, ilmu yang berperan sangat penting dalam proses memahami dua sumber utama di dalam agama kita yaitu agama Islam, di mana dua sumber tersebut adalah Al-Qur'an wa Sunnah. Keduanya datang dalam bahasa Arab yang tentu untuk bisa memahaminya kita harus belajar terkait tata gramatikanya agar mendapatkan pemahaman yang baik dan juga benar. Dan tak lupa juga tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, kita kembali buka buku atau diktat kita, yakni buku yang berjudul At-Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'ina fi Dirasatil Ajurumiyah, sebuah catatan ringkas, kecil, namun sangat berisi banyak sekali faidah atas matan ilmu nahwu yang sangat-sangat legendaris, yakni matan Al-Ajurumiyah, matan milik Al-Imam Ibn Ajurum. Catatan ini ditulis oleh Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Ibn Sa'id Al-Husabi, hafizahullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan la nafiyatun lil jins, yaitu la berfungsi untuk menafikan isim, yakni keseluruhan jenisnya. Bagaimana ketentuan isim yang terletak setelah la ini? Maka nantinya dia apa? Ya, dia nasab begitu. Nah, maka oleh sebab itulah dimasukkan ke dalam pembahasan isim-isim yang dinasab. Namun rincian dan konsep lanjutannya kita akan baca di sini. Al-Imam Ibn Jurum mengatakan babula, bab tentang la. Catatan yang pertama kita lihat hadza babul kalami ala ismi la an-nafiyah lil jins. Nah, yang dimaksud dengan bab la di sini adalah bab yang membicarakan atas apa? Isimnya si la nafiyatun lil jins. Jadi la yang kita akan bahas adalah la nafiyatun lil jins namanya. Namun yang menjadi objek bahasan kita di dalam bab la nafiyatun lil jins adalah apa? Hukum dari isim yang terletak setelah la nafiyatun lil jins ini. Nah, kenapa dinamakan nafiyatun lil jins? Kita lihat dulu penamaan dari an-nafiyah sendiri. An-nafiyah itu berarti apa? Ya, lil hukmi al-mansubi ilal jins. Maksudnya, nah, an-nafiyatu lil hukmi al-mansubi ilal jins. Nah, nafiyah di situ adalah untuk apa? Untuk hukum yang disandarkan kepada jenis. Untuk apa? Hukum yang disandarkan kepada jenis. La annaha, tidaklah sesungguhnya dia itu apa? Tanfi al jinsa nafsahu. Bahwasanya dia itu bukan menafikan jenisnya sendiri. Nah, ya. Akan tetapi apa? Hukum yang disandarkan kepada jenis. Jadi gini, lihat contohnya. Faiza kulta, maka apabila kamu katakan kalimat la rojula qaimun, kana maknahu adalah maknanya ini, yakni apa? Menafikan hukum, ya, menafikan hukum alladzi huwa al-qiyam, al-qiyamu, yang mana dia adalah berdiri.
Nah, ya. An kulli fardin min afrodi jinsir rijali. Ya. Yaitu apa? Menafikan kiam dari setiap person, dari person-person jenis seluruh laki-laki. Jadi kita terjemahkannya bagaimana nih? La rajula qaimun, tidak ada satupun orang yang berjenis laki-laki itu qaimun, berdiri. Begitu ya. Sekarang kita lihat perkataan berikutnya Imam Ibnu Jurum. I'lam, ketahuilah, annala, bahwasanya la ini tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Dia menasabkan isim nakirah tanpa tanpa tanwin. Ini ketentuan isim yang terletak setelah la, yaitu apa? Nasab, kemudian bentuknya nakiroh, dan tanpa tanwin. Kalau kita baca contoh tadi kan, la rojula qaimun. Nah, bentukan isimnya seperti ini kira-kira. Rojula. Nakiroh ya kan? Tidak ada alnya. Tetapi tidak pula ditanwin. Dan dia fathah sebagai tanda nasabnya begitu. Dan tentu harus diingat dan dipahami, dia ada syaratnya nih. Iza basyaratin nakirata walam tatakarror lah. Ini syaratnya. Ya. Syarat si isim nakirah tanpa tanwin, kemudian dia nasab, terletak setelah la. Kapan? Kalau la-nya itu bertemu langsung dengan si isim nakirah tersebut. Kalau betul-betul si isim nakirah ada di depan la-nya, di hadapan la-nya, setelah la-nya. Tidak dipisah oleh sesuatu apapun. Kemudian juga syarat yang kedua adalah apa? La tatakarror. La-nya apa? Lam tatakarror. La-nya tidak terulang. Berarti hanya ada satu la di situ. Kita lihat catatan yang kedua. I'lam ayyuhal mubtadi'u. Ketahuilah, wahai pemula di dalam pembahasan ini. Annala, bahwasanya la di sini hadhihi ta'malu amala inna. La-nya ini beramal amalannya inna. Yaitu apa? Tansibul isma al-mu'raba lafzon. Menasobkan isim yang mu'rab lafzon secara lafal. Wal mabni mahallan. Ini diperhatikan nih, ya. Dan mabni secara mahal. Nah, ya. Mabni secara mahal, kemudian mu'rab secara lafaz. Kenapa bisa begitu? Ya, karena dikatakan tadi kan dia nasab tapi tanpa tanwin, padahal bentukannya nakirah tuh. Ya. Wa hadza ma'na qawlihi, dan inilah makna perkataannya bi ghairi tanwin, tanpa tanwin. Lakinnaha, akan tetapi dia la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi thalathati syurutin. Akan tetapi sila nafiyatun lil jinsi ini tidaklah beramal amalan ini, yaitu amalannya si Ina ya kan, menasabkan isim dan apa namanya, merofa khobar, tapi di sini dijelaskan tadi menasabkan isim mu'rab secara lafal dan tentunya mabni secara mahal. Secara wajib illa, kecuali apa? Dengan tiga syarat. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, maka beramallah si la nafiyatun lil jins kepada isim yang terletak setelahnya. Ya ini apa? Menasabkan isim tanpa tanwin gitu. Syarat yang pertama, ayyakuna ismuha wa khobaruha nakirataini. Nah ya, harus isimnya itu apa? Nakiroh. Yang nakiroh tanpa tanwin tadi kan isimnya lah. Kemudian khobarnya pun juga demikian. Khobarnya pun juga demikian harus nakiroh. Maka kita kembali ke contoh yang tadi nih. La rojula qaimun. Beres ya. Rojula isimnya la nakiroh tuh karena nggak ada halnya. Dan juga tanpa tanwin jelas. Qaimun
Khobarnya la, nakiroh nakiroh juga. Rofa ya, rofa. Kan la-nya beramal seperti amalan inna. Menasab isim, tapi bedanya isimnya tanpa tanwin. Makanya dikatakan apa? Nasab isim mu'rab secara lafal begitu. Kemudian mabninya secara mahal. Nah, qaimun rofa itu sebagai khobarnya lah, bentuknya nakiroh. Syarat yang kedua, ayyakuna ismuha mubasyaron laha. Isimnya itu harus mubasyaron laha, berhadapan secara langsung kepada si la itu tersebut ya, la nafiyah lil jins. Dan syarat yang ketiga apa? Alla tatakarrara. Ya, tidak boleh la-nya itu apa? Terulang. Wa hadhihi syurutu, dan syarat-syarat ini qad tawaffarat fil mithali as-sabiqi, telah terpenuhi pada contoh yang lalu, yakni contoh la rajula imun. Kemudian di sini beliau berikan contoh lagi, wa nahwu la taliba ilmin, nam ya, mamkutun. La taliba ilmin mamkutun. Fala nafiyatun lil jins, maka lanya kita sebut la nafiyatun lil jins. Nam ya. Kemudian rojula pada contoh yang pertama tadi la rojula qaimun. Nah, ismuha mabni alal fathih. Perhatikan baik-baik. Nah, ya. Kita irobnya apa? Rojula ismula mabniun alal fathi fi mahalli nasbin. Ketika dikatakan nasobnya secara lafal, berarti dia masih bisa menerima tanda nasob. Kemudian mabninya secara mahal ya kita katakan nanti fi mahalinas bin. Kan dia isimnya lah. Bisa difahami sampai sini? Imun jelas khobaruha. Nah sekarang lihat kalimat la toliba ilmin mam mamkutun. Apa artinya mamkutun? Tidak ada satupun penuntut ilmu itu yang makna mamkutun. Yang dibenci, Ustaz. Betul, yang dibenci. Baiknya tidak ada satupun penuntut ilmu yang dibenci. Nah, kita lihat toliba itu adalah ismuha, mansubun biha, dinasab dengan la, ya kan? Nah, dan dia juga mudhof. Ilminnya mudhofun ilaihi mamkutun khobaruha. Nah, kita lihat contoh dari Al-Imam Ibnu Ajurum nih. La rajula fid dari. Ayo, kita lihat i'rabnya, catatan nomor 3. Silakan dibaca. Ayo, silakan dibaca. Bismillah, سأقرأ Ustaz. Tafadhali, silakan. نعم شكرا أستاذ أحسن الله إليك بسم الله قال المؤلف حفظه الله تعالى الإعراب لا نافية للجنس ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب وفي حرف جر الدار اسم مجرور والجار والمجرور متعلقان بخبر لا المحذوف والتقدير لا رجل مستقر في الدار يكفيني بارك الله فيك. Iya. Nah, karena setelah isimnya itu ada rangkaian jar majrur, maka sejatinya menjadi khobarnya bukanlah jar majrur, melainkan sesuatu yang dihapus takdirnya adalah mustaqirrun atau istaqarra fi'il, boleh ya. Lanjut berikutnya di sini kita baca tulisan Al-Imam Ibnu Ajurum. Nah, fa'il lam tubashirha. Pasti kan ada yang nanya nih. Kalau misalkan syaratnya tadi ketika la beramal dengan amalannya inna, tapi harus terpenuhi syaratnya, bisa di antara syaratnya tadi apa? Bertemu langsung dengan isimnya. Nah, kalau misalkan nggak bertemu langsung sama isimnya, maka wajibah ar-raf'u. Maka wajib dirofa. Siapa yang wajib dirofa? بسم الله. Ismula, isimnya. Dan kewajiban yang kedua adalah la-nya juga wajib wajib diulang gitu. Nah, ya.
Kita lihat contoh dari penulis dulu. La fi, nah nih. La fiddari rojulun. Nah ya. La fiddari rojulun. Rojulun ini adalah isim nyala. Tapi diperantarai oleh rangkaian jar majrur fiddari. Maka yang pertama isimnya wajib rofa. Ini rofa dia kan. Rojulun. Tanda rofanya domah. Menyesuaikan bentuknya dia yang mufrad. Kemudian la-nya diulang pula. Wala imro'atun. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat catatan nomor keempat. Idza faqada syartun min syurutila. Apabila satu dari syarat-syarat la ini nggak ada, faqada hilang begitu. Wajaba ihmaluha, maka wajib ihmaluha. Ma makna ihmaluha? Tidak mengamalkan amalannya si la. Paham sampai sini ya? Wadzalika bi raf'il ismil ladzi ba'daha, yang dan demikian itu dengan apa? Merofakkan isim alladzi ba'daha yang terletak setelah si la tersebut. Alal ibtida ternyata ya, alal ibtida. Wa wajaba aidan tikraruha, dan wajib juga untuk mengulang sila. Fala ta'malu fi ma'rifah. Kemudian dia tidak apa? Kemudian la ini tidak beramal pada ma'rifat. Ini contohnya la zaidun fid dari. Nah, ini kan Zaid. Meskipun dia isim dan terletak setelah la, tapi dia tetap rofa nih Zaidnya. Karena la-nya tidak beramal kepada Zaid. Yang notabene-nya Zaid adalah isim ma'rifat. Gitu ya. Nah, kita lihat i'rab dari la fid dari rajulun wala imro'atun. Catatan nomor satu. Nah, ini juga ya. Wala fi nakiratin mafsulatin anha. Kamithalil musannifi. Dan la tidak beramal kepada nakiroh yang mafsulah, yang dipisah tuh, yang dipisah darinya, antara la sama si isimnya dipisah, dia ada yang memperantarai mereka berdua, seperti contoh musannif yang mana nih? La fiddari rojulun, namanya wa wala imro'atun. Nah, ini yang kita akan baca nih, catatan pertama i'rabnya tadi. Silakan dibaca i'rabnya. La, ini la-nya nggak beramal ya. La nafiyatun lil jinsi, nah Wah, muhmalah. Muhmalah dia nggak beramal, yang tadi ihmal tadi ya. Wa fi harfu jarrin ya kan. Wa dari ismun majrurun wal jar wal majrur. Nah, karena fi dari ini jar majrur, rangkaian jar majrur, maka kita katakan muta'alliqani. Mereka terikat, berkaitan dengan apa? Bi khobarin mahzufin, dengan khobar yang dihapus. Takdiruhu mustaqirun, takdirnya adalah mustaqir. Wa rajulun, dan rajul di situ di i'rab sebagai mubtada muakhar. Karena tadi dikatakan apa? Oleh pensyarah atau pentarik, alal ib alal ibtida, dia sebagai mubtada begitu. Tapi karena mubtadanya tidak terletak di awal, kita katakan mubtada muakhar. Jadi bukan lagi isimnya la, karena lanya kan nggak beramal. Lanya nggak beramal gitu. Jadi kita katakan rajulunnya adalah mubtadaun muakharun. Wawunya apa? Atifah, yakni harfu atfin. La yang kedua apa? Nafiyatun juga lil jins, tapi muhmalah nggak beramal. Imro'atunnya apa? Mubtadaun marfuun. Nah, khobarnya mana? Kalau misalkan imro'ah mubtada juga. Mahzuf, takdirnya apa? Fiddari. Kita ambil dari apa? Kalimat sebelumnya. Sampai sini bisa difahami? nah Ustaz. Nah, Ya, Ustaz. itu kalau kasusnya apa? Itu kalau kasusnya la nafiyahnya tidak bertemu langsung dengan isimnya. Maka sila tidak beramal. Kemudian isim yang notabene harusnya isim nyala langsung dihukumi menjadi mubtada. Berarti yang memperantarai si isim tersebut dengan la itu nantinya akan menjadi apa? Rangkaian khobar. Maksudnya dia mungkin diperantarai oleh jar majrur meskipun jar majrur bukanlah khobar. Nah, karena kan dia adalah rangkaian yang harus selalu terikat dengan ya isim yang beramal amalan fiil, atau dia terikat dengan fiil. Ya, itu jar majrur dan zorof ya. Karakternya seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke kasus berikutnya nih. Fa'in takarorot. Kalau misalkan laknya berulang. Kalau misalkan laknya berulang.
Nih ya, la-nya berulang. Nah, maksud berulang di sini, sila ini jadi gini, untuk kasus berikutnya, la-nya, la nafiyahnya bertemu dengan isimnya. Oke, berarti beramal dong, ya. Tetapi tiba-tiba dia diulang la-nya. Ada dua la di situ. Meskipun sudah bertemu secara langsung dengan isimnya. Bagaimana hukum dari silanya maupun hukum dari apa isim yang terletak setelahnya. Maka di sini jaza i'maluha. Boleh mengamalkan sila sebagai la nafiyatul lil jins. Maksudnya dia beramal seperti amalannya inna. Nah, ya. Wa ilghauha dan boleh juga apa? I'mal. Ya, i'maluha ini mengamalkan. Bukan ihmal ya, i'mal ini ain. Jaza i'maluha boleh mengamalkan sila berarti kan menasab isim murafa khobar gitu. Kemudian yang kedua wa ilghauha. Ini takhir pilihan yang kedua adalah boleh juga tidak mengamalkan si sila. Tidak boleh boleh juga apa? Tidak mengamalkan amalannya si la. Kita lihat di sini ya. Fa in syi'ta qulta maka ya, kehendakmu kamu bisa katakan begini. La rajula fid dari walaim ra'ata. Wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari wala imra'atun. Ya, la rajula berarti apa? Nih, perhatikan la rajula fid dari wala imra'atun. Itu kalau kita lihat la sama isimnya bertemu secara langsung ya. Ya, la sama rajula begitu. Kemudian di kalimat berikutnya meskipun ada pengulangan la, isimnya juga secara langsung bertemu dengan la. Maka imro'ata kita baca fathah. Ini keadaan pertama boleh. Berarti kita sedang mengamalkan amalannya sila. Gitu. Menasabkan isim rafa khobar. Kalau ditanya khobar mana? Khobarnya itu adalah apa? Sesuatu yang dihapus. Ya. Atau kita katakan jar majrur yang bermuta'alik dengan khobar yang dihapus. Nah, di sini kita lihat wa in syi'ta qulta la rajulun fid dari. Kalau kita katakan la rajulun fid dari wala imro'atun, rajulannya kan rofa tuh. Berarti kita sedang mengamalkan amalannya sila nggak? Tidak. Tidak. Ya. Ya. Kalau tidak, nantinya rajulun menjadi apa? Mubtada. Mubtada gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu catatan nomor 2. Nanti untuk catatan nomor 3 dan 4 itu irob dari kalimat itu saja. Nah, ya. Catatan nomor 2 kita baca di sini. Idza takarrarat sela. Nah, ya. Ma'a tawaffuri baqiyati syurutiha bersamaan dengan terpenuhi syarat-syaratnya yang lain. Syarat-syaratnya yang lain maksudnya apa? Ya, bertemu sila dengan si isimnya. Itu kan syarat tuh. Nah, ya, berarti udah terpenuhi sebagian syaratnya begitu. Terpenuhi syaratnya. Maka apa? Jaza fiha wajhani boleh padanya ada dua sisi. Ahaduhuma sisi yang pertama al-i'malu. Jadi beramal lah tersebut ya. Bisa babi tawaffuri syurutiha dengan sebab telah terpenuhi syaratnya tadi. Apa syaratnya? Terpenuhi syaratnya apa? La bertemu secara Langsung. langsung Secara dengan langsung. isimnya. Asani itu adalah al-ihmalu. Apa? Tidak beramal. Tidak beramal sila tersebut dengan amalan dia. Bisa babi dengan sebab apa? Takroruha atau tikroruha. Namanya dengan sebab Ada terulangnya sila tersebut. Nah, fayakunu ma ba'daha mubtada. Maka apa yang setelahnya menjadi mubtada. Itu kalau misalkan ihmal, kita tidak mengamalkan amalan si lah. Kita lihat langsung. Contoh yang apa namanya? I'rab dari apa namanya? Yang la-nya tersebut beramal tadi ya. La rajula fid dari wala imro'ata tadi kan. Nah, hadza misalun lil i'mal. Ini adalah contoh ketika kita apa? Mengamalkan amalannya si la. Ma'a takrar. Ya. Meskipun ya disertai dengan pengulangan sila. I'rabnya nih, silakan dibaca i'rabnya. La, Ustaz, boleh? boleh boleh. Nah, silakan. Nah, la nafiyatun lil jinsi amitun. Nah, Wa amilatun rajula ya. ismuha mabniun ala al-fathi. Mm-mm. Mm-mm. Wa rajula ismuha mabniun ala al-fathi fi mahali nasbin. Wa fid dari
jarun wa majrurun muta'alliqani bi khabarin la al-mahdufi al-mahdufi wa takdziru la rajula mustaqirrun fid dari wal wawu atofatu wala Atifatun. wa Atifatun. wa atifatun nah wala la nafiyatun lil jinsi amilatun aidon wa mra'ata ismuha mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin wa khabaruha mahdhufun taqdiruhu fid dari ay falam mra'ata mustaqirrun fid dari. Oke, sekarang kita lihat i'rab dari kalimat yang berikutnya tadi, di mana la tidak beramal. Silakan dibaca, boleh gantian. Kalau tidak ada, silakan diteruskan yang tadi baca. Namun ada misalun lil ihmali ma'a takriri wal i'rabu Takriri. Kan ada alif setelah ra. Takrori, ma la takrori. nafiyatun ma'a takriri na'am Ustaz. Kan ra-nya ada alif nih. Dibaca fathah berarti kan ra. Oh, maaf. Ma'al ma'afiyatun lil jinsi ma'at takrori. Nah, Ustaz, Ya, sahih. Istamiri, lanjut. Ustaz, Sahih, sahih. Nah, halo. la. Nah, wal i'rabu la nafiyatun lil jinsi muhmalatun wa rajulun mubtada'un marfu'un wa fid dari jarun wa majrurun muta'alliqani bi mahdhufin takdiruhu la rajulun mustaqirrun fid dari wal wawu atifatun wala nafiyatun lil jinsi muhmalatun Wamro'atun mubtada'un marfu'un wa khabaruhu mahdhufun takdiruhu fiddari ay walam ra'atun mustaqirratun fiddari. Nah, barakallahu fiik, mumtaz. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bab tentang munada. Munada itu adalah isim yang dipanggil, artinya secara bahasa dia terletak setelah apa? Setelah huruf nida. Nah, huruf nida itu nanti ada beberapa. Nah, kita lihat juga model isim yang terletak setelah huruf nida. Al-munada, catatan yang pertama. Al-munada bifathid dal, dengan memfathahkan dalnya. Walismul al-matlubu iqbaluhu. Dia adalah isim yang dituntut iqbaluhu, kedatangannya begitu. Biya, dengan ya. Au ihda akhwatiha, atau dengan salah satu saudarinya si ya ini. Yang kita sebut nanti ya dan saudarinya adalah huruf nida. Nah, ini ya, teman-temannya ya. Aya, haya, ai, dan hamzah. Huruf-huruf nida. Nah, dan tentunya munada itu ada 5 model nih, ada 5 macam. Satu anwa. Munada itu ada 5 macam. Yang pertama, al-mufradul alam. Apa yang dimaksud dengan al-mufradul alam di sini? Munada yang bagaimana dengan bentuk al-mufradul alam? Lihat catatan nomor 2. Al-muradu bil mufradi huna wa fi babillah as-sabiq. Nah, yang dimaksud dengan mufrad di sini dan juga pada bab la yang tadi udah lewat itu adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Perhatikan ya. Dia apa-apa yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Nah, jadi kita tempatkan definisi dari setiap kata itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau mufrad di pembagian khobar, masih ingat nggak definisinya apa? Nah, Ustaz. Malisa Ma jumlah laisa awir jumlatan au wala bisyuk. syibaha jumlati. Itu ya. Kalau mufrad di sini pembahasan munada ini definisinya. Saya tebalkan dulu nih. Pakai warna kuning. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Ini penting ya. Definisi dari apa? Dari mufrad. Dan ini pun juga sama pembahasan mufrad yang ada di mana? Di la nafiyatunil jins. Gitu.
Fayadkhulu fihi al-musanna wal majmu'. Dan masuk dalam pembahasan munada itu musanna dan jamak. Contohnya begini, ya Zaidu itu kan mufrad. Ya Hindu itu kan mufrad. Ya Zaidani ini musanna. Kemudian ya Hindatu itu jamak. Ya, dan ini yang dimaksud dengan apa? Dengan mufrad alam. Dengan mufrad alam, yang dimaksud dengan mufrad alam berarti apa? Alam yang betul-betul mufrad. Dia bukan rangkaian idhofah dan Syukur. bukan pula syabihan bil mudhaf. Begitu ya. Syabihan bil mudhaf itu yang menyerupai mudhaf. Sekarang kita lihat di sini. Wan nakiratu al maqsudatu. Nah, ini bentuk munada yang kedua. Ya, bentuk munada yang kedua atau macam munada yang kedua. Nakiroh tapi yang dimaksudkan. Nah, gimana tuh maksudnya? Wahiyya lati qassada biha syakhsun. Nah, ya, muayyanun. Yang dimaksudkan dengannya itu adalah apa? Orang yang sudah tentu. Contohnya, ya zolimu. Nah, ya, ya zolimu khafillaha. Kemudian ya tullabu ijtahidu. Nah, paham sampai sini? Masya Allah, Ustaz. Nakiroh yang sudah dimaksudkan. Dia nakiroh umum, tapi dia sudah memaksudkan begitu. Nah, ya, sudah memaksudkan. Berikutnya, yang ketiga berarti. Yang ketiga, macam dari munada. Yang ketiga adalah an-nakiratu ghairul maksudati. Nakiroh yang tidak dimaksudkan. Beda nih sama yang tadi. Catatan nomor 4 sekarang kita lihat. Wahiyallati qasada bihi syakhsun nam ghairu muayyanin. Nah, maka nanti dia hukumnya apa? Nasab tuh. Ya ghafilan. Tanabbah. Ya ghafilan. Memang dia nakirah umum. Dan dia tidak memaksudkan kepada person tertentu. Untuk kata ghafilan ini ya umum. Begitu. Jadi jangan tersinggung. Ya, kalau merasa ya udah silakan tersinggung. Nah, ya ghafilan, jangan lalai. Wahai orang yang lalai gitu ya, wahai orang yang lalai. Nah, dia tidak sedang mentakyin satu person yang ada di hadapannya. Ini sebagai reminder tentunya, pengingat untuk orang-orang yang ada di depannya yang lagi dia panggil. Ya ghafilan tanabbah. Gitu ya. Nah, perhatikanlah. Kita lihat macam munada yang keempat sekarang yakni mudhof. Ya, berarti dia idofah nih. Apa namanya bentuknya susunan idofah. Terletak setelah ya nida. Catatan nomor 5. Wa huwal ismul ladzi udifa ila ghairihi. Dia adalah isim yang disandarkan kepada selainnya. Ini kan definisi dari idofah. Contoh ya thalibal ilmi. Nah, ya thalibal ilmi kan mudhaf mudhaf ilaih. Ketika dia itu menjadi munada, maka si mudhafnya di fathah nanti. Ini hukumnya. Gitu ya. Nah, berikutnya macam munada yang terakhir, macam munada yang terakhir yakni yang ke 5 berarti asyabihu bil mudhaf. Syabih bil mudhaf yang menyerupai denganmu, yang menyerupai mudhaf. Lihat catatan nomor 6 teman-teman. Wa huwa ma ittasala bihi syai'un, ya, yutammimu ma'nahu. Yang dia itu bersambung, nah ya, sesuatu. Nah, ya, yang sesuatu itu bersambung dengannya. Di mana nanti sesuatu tersebut yutammim, dia menyempurnakan maknanya. Lihat di sini baik-baik. Ya hasanan wajahuhu. Wahai yang baik, apa? Wajahnya. Wajah, wajah ini syabihan bil mudhaf. Namanya syabih bil mudhaf. Sesuatu dia bersambung dengannya. Sesuatu apa? Bersambung dengannya dan menyempurnakan makna si hasanat. Berikutnya juga ya rahiman bil ibad. Begitu. Ya rahiman bil ibad. Nah, ini syabih bil mudhaf. Maka nanti nasab nih hukumnya nih. Ya, isim yang terletak setelah ya. Hasanan kita baca hasanan nasab. Berikutnya yang rahim rahiman. Nasab. Gitu ya.
Oke, Afwan. Untuk yang di la nafiyah berarti kalau misalkan bentuknya nakiroh dan dia bukan mudhof, maka kita nanti i'rabnya mabni alal fathi fi mahalli nasbin. Nah, kemudian kalau dia idhofah seperti tolibah ilmin, tolibahnya kita i'rab dia ismuha mansubun biha. Gitu ya. Nah, kita lanjut kembali pembahasan munada, kita baca ketentuan dari setiap macam-macam munada tadi. Fa'ammal mufradul alamu wan nakiratu al maqsudatu, perhatikan di sini mufrad alam dan nakirah maqsudah itu dia hukumnya nanti ketika menjadi munada isim yang terletak setelah huruf nida diantaranya ya, maka hukumnya itu adalah yubnayani, keduanya dimabnikan ala dhammi, di atas dhammah, ya kan, mabni ala dhammi min ghairi tanwin, tanpa tanwin. Nah, ya, tanpa tanpa tanwin. Bagus. Ya. Kita lihat catatan di sini nomor 7. Hukmul munada al-mufradil alami ya wan nakirati al-maqsudati annahuma yubnayani alama, di atas apa yang dia itu dirofa, yur يرفعان. yurfa'ani bihi fi halatil i'rabi. Nah, maka dia mabninya di atas apa mereka berdua ini dirofa. Untuk mufrad alam, kemudian nakirah maqsudah. Kalau misalkan tadi contohnya ada jamak taksir. Jamak taksir kita masukkan ke bentuk nakirah maqsudah sebagai munada gitu. Ya tul labu. Nah, dengan domah ya. Karena kan dia ketika rofa pun dengan domah jamak taksir. Gitu. Fa'ingkana, nah ya, maka apabila mereka berdua itu yurfa'ani bid domah, dirofakkan dengan domah, ya maka yubnayani ala domi. Mereka berdua dimabnikan di atas domah. Contoh, ya Khalidu. Ini yang mufrad alam. Ya. Nama tapi bukan rangkaian susunan idhofah gitu. Wa ya rajulu. Nah, ya. Wa ya rajulu. Ini nakirah maksudah. Gitu. Mufrad ya. Nah, berikutnya. Ya rijalu. Gitu. Ini nakirah yang maksudah. Mufrad nggak dia? جمع تكسير. Mufrad. Mufrad, ya hitungannya masih mufrad karena bukan apa? Bukan idofah ya kan, maupun syabih bil mudhof begitu. Paham sampai sini? Ya. Nah, secara bilangannya dia ja jamak gitu. Kemudian waya hindatu, gitu ya. Faya ya di situ adalah harfu nidain. Pada contoh ya Khalidu, Khalidunya menjadi munada mabniun ala dhammi, mabni atas dhammah fi mahalli nasbin. Perhatikan. Mabni di atas dhammah tapi mahalnya bukan mahal rofa, mahalnya mahal nasab sebagai munada begitu. Wa mithluhu ma ba'dahu, dan yang semisalnya apa yang setelahnya. Nah, jadi ya rajulu coba iraq. Ya rajulu gimana? Ya rajulu. Ya harfu nidain. Rajulu آه، نك... Munada. نادى munada. Ma نكرة
sudah Munada mabniun ala dhammi fi mahalli fi nas mahali Alinas nasbin. fi bin. mahalli nasbin. Ya rijalu juga sama. Munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ya hindatu pun juga sama demikian. Ya. Nah, sekarang wa in kana yurfa'ani bil waw. Ya, kalau keduanya itu dirofa dengan wawu ya maka yubnayani alal wawi. Maka dimabnikan di atas wawu gitu. Fi mahalli nasbin tentunya. Contoh, kalau misalkan dia jamak apa? Jamak muzakkar salim tuh. Baik itu nama ya. Dimaksud dengan mufrad alam berarti kan dia bukan apa tuh? Bukan idofah. Nah, ya. Jadi Zaidun. Nah, kan dia jamak muzakkar salim. Kemudian muslimun. Ya udah kita katakan muslimuna nanti ya munada mabniun alal wawi kita katakan alal Al-Wawi. wawi Fi fi mahali mahalinas nasbin. fi mahalinas Nasbin. bin. Gitu ya. Bisa difahami sampai sini? Itu Sudah untuk apa? soal. Mufrad alam dan nakirah maksud. Sudah. Sudah. Ah, nah, ini ada contoh ya Zaidu wa ya rajulu. Oke, kita lihat nih i'rabnya. I'rab ya Zaidu dan ya rajulu. Catatan nomor 8. Silakan dibaca. Al-i'rabu. Nah, سأقرأ. Bismillah. Hmm. Al-i'rabu ya harfu nida'in wa zaidu munada mufradun alamun. Hakadha Zat. Munada mufradun alamun mabniyan ala Mufradun alamun atau mufradu alamin? Mufradun alam. Betul ya? المفرد العام. Betul. Mufradun alamun. منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب مفعول به Nah, لأن dia pada mahal nasab sebagai maf'ul bih. Kok bisa dihukumi maf'ul bih mahalnya? Li'annal asla karena asal dari huruf nida sendiri adalah fi'il yang dihapus. Takdirnya ada'u saya manggil. Gitu. Saya memanggil Zaid. Gitu ya. Fa hudhifa al-fi'lu wujuban. Huzifa dihapus tuh al-fi'lu fi'ilnya wujuban, nah ya, secara wajib, kemudian nabat ya anhu, ya menggantikan dari fiil tersebut. Fasoro maka jadilah ya Zaidu. Nah ya, wakis ala hadzal i'rabi dan kiaskanlah di atas i'rab ini qaulahu perkataan ya rajulu. Nah, ya. Wa baqiyatal amthilati al mutaqaddimati dan contoh-contoh yang lainnya yang telah lewat. Gitu. Baik, lanjut catatan yang ke-9 kita lihat dulu nih tulisan musannif. Wasalah satu al-baqiyatu mansubatun la ghair. Oke. Tiga model munada selain alam mufrad atau mufrad alam dan juga selain nakirah maksudah maka dia nanti mansub la ghair. Tidak ada selainnya lagi. Udah mansub dia. Berarti yang mana tuh? Nakirah ghairu maksudah nasab dan juga mudhof Ero. ya, nama yang terus sudah yang adalah rangkaian idhofah mudhofnya di fathah atau nasab begitu kan. Nah, kemudian syabih bil midhofun juga nasab. Kita kan juga udah ngebaca tadi di contoh-contoh yang udah dicontohkan. Untuk ghairu maksudah tuh nomor 4. Lihat contohnya. Gofilan tuh ya. Fathah sebagai salah satu tanda dari nasab karena memang irobnya nasab di sana. Kita sebutnya begitu. Mu'rab lah jatuhnya kan. Karena yang tadi itu yang dua awal kan kita katakan apa? Fi mahali, mabni dia. Nah, yang tiga ini dia dihukumi mu'rab. Maka ketika kita i'rab dia kita katakan mansub. Gitu ya. Tidak kita katakan mabni fi mahal enggak. Gitu ya. Kita lihat catatan di sini yang ke-9 wa hukmus salasati al-baqiyati dan hukum sisanya yang tiga, wahia an-nakiratu ghairul maksudati. Ini pertama. Yang kedua, kemudian al-mudhaf. Yang ketiga adalah asyabi bil mudhaf. Nah, nah itu apa? An-nasbu wujuban. Nah, an-nasbu wujuban. Fal awwalu yang pertama contoh ya muhmilan da'il kasal. Hai yang lalai, tinggalkanlah kemalasan tuh. Nah, ya. Idzalam taksud. Nah, apabila kamu tidak memaksudkan muhmalan bi ainihi ya secara ain ya, maksudnya dengan penentuannya begitu ya. Kalau misalkan dimaksudkan ya dia nggak nasab jadinya gitu. Ya muhmilu mabni ala dom fi mahali nasbin.
Gitu. Tapi karena di sini apa? Kita apa? Tidak memaksudkan. Kalau kita maksudkan, ini berarti kan maksudah, ya sudah, muhmilu nanti. Tapi kalau tidak kita maksudkan, ya jadinya muhmilan. Mansubun kita katakan demikian. Kemudian yang kedua ya sahibal mal. Ini ketika ya baik Oh, itu nanti nama maupun ya isim yang rangkaian idhofah berarti mudhof mudhof ilaih gitu kan. Sahiba gitu. Ya sahibal mal, ya Aba Bakrin, ya Solahaddin, ya Rasulullah. Nah, di situ. Kadang ada orang salawatan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Yang lebih ngaco lagi, ya Rasulillah. Gitu. Di kasroh. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang syabih bil mudhaf. Tuh, syabih bil mudhaf itu kan dia menggunakan sigoh isim fa'il, teman-teman. Kemudian isim yang setelahnya nasab. Karena si isim fa'il tersebut beramal amalan fi'il. Gitu ya. Nanti yang berikutnya itu dihukumnya menjadi maf'ul bih. Tapi harus ada apa? Harus ada nanti domir yang terikat kemudian kembali kepada si isim sebelumnya. Katibun darsahu. Namanya katibun darsahu. Hu-nya di situ kembali kepada katib. Namanya. Ini yang disebut dengan syabih bil mudhaf. Wahai orang yang menulis pelajarannya. Begitu ya. Hassin khattaka. Perbaguslah tulisanmu. Berikutnya. Faya harfu nidain. Namanya. Ini irobnya nih. Wa kullu min maka setiap dari muhmilan, sahiba dan katiban ini adalah munada mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, untuk yang rangkaian idhofah kan di situ ada al-mali tadi. Di contoh yang mana? Di contoh yang ya sahibal mali. sahibal mal. Sahibnya kan dia kita katakan munada mansub sekaligus mudhof. Nah, al-malinya adalah mudhofun ilaih. Nah, kemudian darsahu tadi udah saya singgung itu sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari katib karena katib itu beramal amalan fi'il li'anahu ismun ya, li'anahu ismu fa'ilin. Karena dia adalah isim fa'il ya'malu amala fi'lihi yang dia beramal amalan fi'ilnya. Wa ka'annaka qulta kemudian seakan-akan kamu katakan apa? Ya man yaktubu darsahu. Wahai orang yang menulis pelajarannya. Sampai sini bisa difahami terkait materi munada dan juga sebelumnya adalah la nafiyatun lil jins. Hmm. Ada pertanyaan? Eh, saya Ustadz, Ya, boleh. Afan mungkin ini di luar konteks, tapi kalau misalnya bisa dijawab untuk pemula, mohon penerangannya. Untuk Oke, yang baik. kitaban ini li'annahu asmaul fa'ilun ya'malu. Nah, ini untuk syarat-syarat bisa menjadi fa'ilun ya'malu itu bagaimana Ustadz? Oh, yang mau antum tanyakan itu bentuk isim fa'il yang Yang beramal amalan fi'il yang itu beramal begitu ya, yang dan beramal amalan fi'il syarat-syaratnya. itu. Betul. Syaratnya itu apa gitu? Kalau ada syaratnya bagaimana? Iya, betul. Sebetulnya nggak ada, ya. Sebetulnya nggak ada. Nah, namun ya terserah saja begitu. Terserah saja. Nanti tinggal ditentukan bagaimana konteksnya nanti. Ya, bagaimana konteksnya nanti. Konteks di sini maksudnya bentuk kalimatnya bagaimana? Gitu. Contoh misalkan begini. Hmm, apa? Jumlah mubtada khobar tuh. Oke, jumlah mubtada khobar. Jumlah mubtada khobar, tapi khobarnya khobar ghairu mufrad. Ya, khobar ghairu mufrad, kemudian berarti kan jumlah kalau nggak sibul jumlah tuh. Nah, kita pakai yang jumlah. Jumlahnya jumlah ismiyah. Coba silakan dibuat.
Zaidun Zaidun jariyatuhu zahibatun. apa? Zaidun Hmm, jariyatuhu zahibatun. ya, zahibah, Zahibatun. zahibatun. Nah, kalau misalkan zahibatun kita fathah boleh nggak? Zahibatan. Karena sebelumnya ya itu nggak bentuk isim fa'il. Enam. Bukan ya, jariyah itu nggak. Isim fa'il itu kan mustaq ya. Isim fa'il itu mustaq. Nah, oke, coba yang lain lah. Oke, intinya seperti itu. Kurang lebih demikian. Nah, ya. Apa Intinya Ustaz? yang kita harus tahu dan memang betul-betul kita ingat, sigoh isim fa'il itu bisa beramal amalan bisa beramal amalan fi'il. Dan tentu harus diingat juga nih, nggak semua isim yang berbentuk ya layaknya isim fa'il, wazana isim fa'il itu bisa kita katakan dia adalah isim fa'il. Enggak, karena nanti ada isim jamid bentuknya seperti isim fa'il tuh. Maksudnya bentuk wazannya gitu. Fa'ilun, tapi dia enggak isim fa'il karena isim fa'il itu adalah mustaq. Maksud dari mustaq tahu ya, harus berasal dari pecahan kata asalnya. Gitu. Ustaz, al-misal. Zaidun akilun to'amaka. Zaidun akilun to'amaka. Eh, Zaidun Zaid akilun. akilun bil kaf ya Ustaz. Nah, nah, Zaid. nah, yang makan Nah, tahu. Terus nah, domirnya mana? Kan harus kembali ke itu. Masih ingat nggak? Khobar aina, yang jumlah ismiyah, aina, jumlah aina, fi'liyah kan harus ada domir nanti yang kembali kepada mubtada aina. awal. Ini khobarnya khobar mufrad hada ya Ustaz. Akilun nam. Hmm? Nah, jadi bisa betul sekali, betul, betul sekali. Kok khobar mufrad? Enggak Laisa dong. jumlah. Enggak, Akil. dia jumlah akilun to'amaka itu jumlah. Jadi gini, kan Zaidun akilun to'amaka. Nah, coba teman-teman boleh tuliskan itu. Ada nggak domir yang kembali kepada Zaid sebagai mubtada pertama? Ada. Kalau misalkan kita maknai akilun di situ sebagai isim yang beramal amalan fiil karena to'am mak kita bacanya dia fathah, berarti kan i'rabnya nasab jelas sebagai maf'ul bihnya apa? Ah, akil. Mana Akan domir yang kembali? Domirnya itu berarti apa? mustatir. Mustatir yang di dalam akil. Fa'ilnya akil, domir mustatir huwa, kembalilah dia kepada mubtada pertama si Zaid itu. Ya bagus. Itu kalau kita bikin jumlah seperti ini Ustaz ya. Zaidun huwa akilun to'amaka. Kalau Iya, kita mau, nah, boleh, boleh. Nah, nah, kalau khobarnya kita mau bikin khobar jumlah ismiyah, berarti tinggal kita kasih akil di situ, kita bikin susunan jumlah mubtada khobar lagi seperti itu ya Ustaz. iya, Dan Zaidun huwa akilun to'amaka. Kalau yang pertama tadi kan Zaidun akilun to'amaka, ini Zaidnya mubtada, akilnya sebagai khobar. iya, betul. Nah, Ustaz, dan dia beramal, ta'milu amala fi'li, makanya to'amnya di situ ma'mul nasabnya Ustaz ya. Iya, Jadi, fathah. nah, Nah, berarti kalau ini memang dia kita fathah nih, ya, kita fathah. Itu. Sebagai maf'ul bihnya apa? Akilun. Kalau misalkan kita rofa juga akilun to'amuka. Gimana maknanya? nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Ini yang saya maksudkan tadi. Lihat dari struktur kalimatnya disesuaikan dengan konteksnya. Berbanding lurus terkait pemaknaan dari kalimat tersebut. Jadi pakai ini Bisa, saja ya. Ah, nah, kenapa? kalau mau dibuat ma'mul rofa, kita jadikan akilnya jadi isim maf'ul, tapi mungkin domir kafnya kita ganti Ustaz. Zaidun ma'kulun ta'amuhu. Zaidun ma'kulun ta'amuhu. Zaid makanannya telah dimakan. Ma'kulun ta'amuhu. Kok makulun to'am? Kalau kita mau Makulunnya yang menjadi eh, khobar gitu. nah, yang Jadi begini, Zaidun ya, to'amuhu makulun. Baru betul.
Gitu ya. Kalau kita pengen bilang, ya Zaidun, Zaidun, to'amuhu. Ini to ya, huruf to. To'amuhu. Ah, Zaid menjadi mubtada pertama, to'amu menjadi mubtada yang kedua, hu-nya di sini mudhof ilaih, domirnya nanti kembali kepada mubtada pertama, yakni kembali kepada Zaid. Nah, makulun, dimakan, gitu. Makulun menjadi apa? Khobar untuk mubtada kedua, khobar untuk to'am. Lah terus khobarnya Zaid mana? Jumlah keseluruhan dari to'amuhu makulun. Inilah dia nanti fi mahali raf'in sebagai khobarnya Zaid. Sampai sini bisa difahami? Nah, Ustaz, Masya Semoga Allah. yang lain yang baru belajar nggak bingung ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah, jika nanti ada, ya disusulkan saja di grup. Tadinya saya mau mau tanya nih, ya. Nah, tapi ini nanti sajalah. Oke, di soal Um, saya nah, berikan. Ustaz mau mentakkit sedikit Ustaz Ya, terkait istimla tadi dengan penjelasan uh, yang mirip dengan munada. Berarti Ustaz untuk isimla um, ketika dia bentuknya mudhof atau syabihan bil mudhof, maka dia di situ mu'rab ya Ustaz, mansub secara lafadz maupun secara lafadz misalnya tadi contohnya misalnya la tali'an jabalan hadirun seperti itu Ustaz. Itu berarti kan syabih bil mudhaf. Kalau la sahiba ilmin manqutun betul betul. itu yang Betul. idan idza kana kalau dia isimnya tadi nakirah bi ghairi tanwin maka di situ dia yubna ala ma yunsabu bih itu ya Ustaz. Betul Dia di sekali. nah Dia Ustaz. benar, dia dimabnikan di atas apa dia dinasab. Wah, nah dengan Gitu syarat ya. tadi ya Ustaz ketika Iya, lanya berlangsung dengan isimnya dan tidak berulang lah. iya, betul ya. Kalau Oke, baik kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulimina. Insyaallah kita lanjutnya di hari Jumat ya, Jumat. Hari Rabu bukan ini tidak jadi kita lanjut. Kita lanjut di hari Jumat. Insyaallah kita akan bahas maf'ul min ajlih ya dan juga maf'ul ma'ah terakhir di dalam pembahasan mansubat. Dan di hari Senin insya Allah menjadi pertemuan terakhir kita membahas kitab ini, di mana bahasan terakhir kita insya Allah bab isim-isim yang dijarkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وإياكم أستاذ عفوا الله خيرا الله فيكم ونفعنا الله بعلم أستاذ رعاكم الله في رعايته وعافيته وحفظه Amin wa iyyakum.